Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang Permenkes nomor 74 tahun 2016 yang beranggotakan 3 orang, saya sendiri Safina Azhara Putri dan teman saya Sylvi Rahayu, dan saya Nurul Iza Fadila Uswatun Hasanah. Yang pertama, bab 1 akan dibacakan oleh Sylvi Rahayu. Kepada Sylvi Rahayu, dipersilakan. Baiklah, jelaskan bab 1 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Yang alat terbelakang, pelayanan kefarmasian di puskesmas satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan. Berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di masyarakat. Pelayanan kefarmasian di puskesmas harus mendukung 3 fungsi pokok utama. Sebagai pusat penggerak pembangunan berkesehatan, yang kedua, pusat pemberdayaan masyarakat, dan yang ketiga, dan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan orangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Yang B adalah pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi 2 kegiatan. Itu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan bahan medis habis pakai. Dan kegiatan pelayanan klinik, kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana. Selanjutnya, bab 2 akan dibacakan oleh saya sendiri. Bab 2 tentang pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Pada bab ini membahas tentang perencanaan kebutuhan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang bertujuan untuk mendapatkan yang pertama yaitu jenis dan bentuk-bentuk sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang mendekati kebutuhan. Kemudian yang kedua untuk meningkatkan penggunaan obat secara rasional dan yang ketiga yaitu untuk meningkatkan efisiensi penggunaan obat. Tujuan dari ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang di puskesmas sesuai perencanaan yang dibuat. Kemudian penerimaan pada sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai ini tujuannya adalah untuk sediaan farmasi yang diterima sesuai dengan kebutuhan berdasarkan permintaan yang diajukan oleh puskesmas, serta memenuhi syarat keamanan, khasiat, dan mutu. Kemudian yang ketiga yaitu untuk penyimpanan dipertahankan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Kemudian pendistribusian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan sediaan farmasi subunit, pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja puskesmas dengan jenis mutu, pelayanan, jumlah waktu yang tepat. Kemudian pemusnahan dan penarikan bahan medis habis pakai dilakukan terhadap produk yang izin edarnya dicabut oleh Menteri. Kemudian pengendalian sediaan farmasi ini tujuannya juga untuk agar tidak terjadi kelebihan dan kekosongan kadaluarsa obat di unit pelayanan kesehatan dasar. Pengendalian sediaan farmasi terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama pengendalian kesediaan, yang kedua pengendalian penggunaan, dan yang ketiga penanganan sediaan farmasi hilang, rusak, dan kadaluarsa. Kemudian administrasi tujuan pencatatan dan pelaporan adalah untuk bukti bahwa pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai ini dapat dilakukan atau telah dilakukan. Kemudian yang kedua, sumber data untuk melakukan pengaturan dan pengendalian. Dan yang ketiga, untuk sumber data untuk pembuatan laporan. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai ini dilakukan secara periodik dengan bertujuan untuk mengendalikan dan menghindari terjadinya kesalahan dalam pengelolaan sediaan farmasi habis pakai dan juga menjaga kualitas maupun pemerataan pelayanan. Kemudian yang kedua, memperbaiki secara terus-menerus pengelolaan sediaan farmasi dan bahan habis pakai. Dan yang terakhir yaitu memberikan penilaian terhadap capaian kinerja pengelolaan. Bab selanjutnya yaitu dibacakan oleh Nurul Iza. Kepada Nurul Iza dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan bab ketiga. Bab ketiga tentang pelayanan farmasi klinik.
Farmasi klinik merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkait dengan obat dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Adapun tujuannya adalah satu, meningkatkan mutu dan memperluas cakupan pelayanan kefarmasian di puskesmas. Yang kedua, memberikan pelayanan kefarmasian yang dapat menjamin efektivitas, keamanan, dan efisiensi obat dan bahan habis pakai. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dengan profesi kesehatan lainnya. Yang keempat, melaksanakan kebijakan obat di puskesmas dalam rangka meningkatkan penggunaan obat secara rasional. Pelayanan farmasi klinik meliputi 1. Pengkajian resep dan pelayanan resep. Kegiatan ini mengkaji resep dimulai dari seleksi persyaratan, yang kedua, pelayanan informasi obat atau PIO merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh apoteker untuk memberikan informasi secara akurat, jelas, dan terkini kepada dokter, apoteker, perawat, dan profesi kesehatan lainnya, dan pasien. Yang ketiga, konseling merupakan suatu untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah pasien yang berkaitan dengan penggunaan obat. Yang keempat, ronde atau visit pasien merupakan kegiatan kunjungan pasien ke rawat inap yang dilakukan secara mandiri atau bersama tim profesi kesehatan lainnya. Yang kelima, monitor efek samping obat atau MESO. Ini merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia, yang bertujuan untuk profilaksasi, diagnosis, dan terapi atau memodifikasi fungsi fisiologis. Yang keenam, pemantauan terapi obat atau PTO merupakan proses yang memastikan bahwa seorang pasien mendapatkan terapi obat yang efektif. Yang tujuh, terakhir, evaluasi penggunaan obat merupakan kegiatan untuk mengevaluasi penggunaan obat secara struktur dan kesinambungan untuk menjamin obat yang digunakan sesuai indikasi efektif, aman, dan terjangkau. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Wuha telah menjelaskan bab 3. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri bab 4. Bab 4, sumber daya kefarmasian. A. Sumber daya manusia. Pada sumber daya manusia, penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas minimal harus dilaksanakan oleh satu orang tenaga apoteker sebagai penanggung jawab, yang didapat dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian sesuai kebutuhan. Jumlah kebutuhan apoteker di puskesmas dihitung berdasarkan rasio kunjungan pasien, baik rawat inap maupun rawat jalan, serta memperhatikan pengembangan puskesmas. Rasio untuk menentukan jumlah apoteker di puskesmas bila memungkinkan diupayakan satu apoteker untuk 50 pasien per hari. Kemudian yang B, sarana dan prasarana. Sarana yang diperlukan untuk menunjang pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi sarana yang memiliki fungsi 1, ruang penerimaan pasien, 2, ruang pelayanan resep dan peracikan atau dalam produksi sediaan secara terbatas. Kemudian yang ketiga, ruang penyerahan obat, yang keempat, ruang konseling, yang kelima, ruang penyimpanan obat dan bahan media habis pakai, yang keenam, ruang arsip. Selanjutnya akan dibacakan oleh Silvi Rahayu. Kepada Saudari Silvi Rahayu, saya persilakan. Bab 5 tentang pengendalian mutu. Pengendalian mutu pelayanan kefarmasian itu merupakan untuk mencegah terjadinya kesalahan pengobatan atau kesalahan pengobatan atau medikasi yang bertujuan untuk keselamatan pasien. Unsur-unsur yang mempengaruhi mutu pelayanan. Yang pertama, unsur masukan, yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, ketersediaan dana, dan standar personal. Yang kedua, unsur proses, yang tindakan yang dilakukan komunikasi dan kerjasama. Yang ketiga, lingkungan,
yang bermaksud kebijakan, organisasi, budaya, respon, dan tingkat pendidikan masyarakat. Selanjutnya, kegiatan pengendalian mutu pelayanan meliputi beberapa unsur. Yang pertama, perencanaan, yaitu menyusun rencana kerja dan cara dan evaluasi untuk meningkatkan mutu sesuai standar. Pelaksanaan, yaitu monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan rencana kerja dan membalik terhadap hasil pencapaian. Yang tindakan hasil monitoring dan evaluasi yang bermaksud melakukan perbaikan kualitas pelayanan sesuai standar dan meningkatkan kualitas jika pencapaian sudah memuaskan. Selanjutnya, bab 6 akan dibacakan oleh Nurul Iza Fadila Uswatun Hasanah. Kepada Nurul Iza, saya persilahkan. Baiklah, saya akan membacakan bab 6. Penutup. Standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Untuk keberhasilan pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas ini diperlukan komitmen dan kerja sama semua pemangku kepentingan terkait. Hal tersebut akan menjadikan pelayanan kefarmasian di Puskesmas semakin optimal dan dapat dirasakan manfaatnya oleh pasien dan masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan citra Puskesmas dan kepuasan pasien atau masyarakat. Itulah penjelasan dari hasil diskusi kami. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.